memasuki periode udah tahun kedua dari kepemimpinan Presiden Pak Prabowo, yang kita harapkan kan di awal masa kepemimpinan beliau kan adanya ketegasan seperti layaknya zaman mertuanya dahulu, Pak Harto di sana. Tapi sekarang ini kan sudah mulai muncul teriakan-teriakan ketidakpuasan, seperti kalau sekarang ngeramaikan dari SMRC, Saiful Mujani Research Center, dari Pak Saiful Mujaninya sendiri kan menyampaikan untuk menjatuhkan atau menurunkan Pak Prabowo. Nah itu dari Pak Rudi sendiri, bagaimana tanggapannya mengenai teriakan-teriakan ini, suara-suara ini? Oke, gini ya, teriakan untuk menjatuhkan atau mencopot Prabowo ini. Ada dua komponen terpenting. Ya, dua komponen yang paling penting ini. Satu, kalau Prabowo dijatuhkan, terus yang mau gantikan siapa? Gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana cara menjatuhkannya? Secara konstitusional, atau secara jalanan lagi? Kedua-duanya butuh effort yang sangat tinggi di sini. Dan yang paling penting itu, kalau Prabowo dijatuhkan, yang harus kita pikirkan itu, mau digantinya sama siapa? Kalau dia bilang, oh karena kita harus jatuhkan atau kita copot Prabowo karena nggak mau dengar, itu kan? Ya coba kita apa sih yang kita bisa buat ini supaya Prabowo bisa dengar, supaya Prabowo ini tahu kesulitan rakyat, bukan hanya berpikir bagaimana menjaga kursi kekuasaannya. Nah itu kita cari jalannya ini. Kalau menjatuhkan di luar konstitusi, negara ini akan mundur lagi jauh ke belakang. Walaupun kita tahu Prabowo hari ini beda sekali dengan Prabowo yang kita kenal pada masa lalu. Ya, keraguan Prabowo yang nggak jelas tentang reformasi Polri yang sudah diumumkan kemana-mana. Ya, keraguan Prabowo tentang pembenahan korupsi di negeri ini. Kedua, transparansi para pejabat tentang situasi negara pada hari ini. Jangan dibilang pokoknya ada, nggak usah tahu, pokoknya ada. Enggak, ini negara loh. Kamu bukan mengelola toko kelontong. Ya, kamu bukan pengusaha rokok jalanan. Kamu ini adalah pengelola sebuah negara besar yang kaya tapi miskin. Ya, Indonesia dikenal semua, rakyat Jepang kemarin, pemimpin Jepang mengatakan kan, Indonesia kaya dengan semua mineral, tapi rakyatnya miskin. Kan itu. Ya. Ini masalahnya yang utama kita hadapin. Nah, tapi kalau Bapak melihat ini seolah-olah Pak Prabowo tidak mendengar. Ini apakah memang orang dekat dari Prabowo sendiri yang menutup informasi yang dari luar, menutup informasi untuk Pak Prabowo, atau seperti apa? Dan apakah memang Prabowo sendiri kenapa membiarkan hal itu terjadi? Saya nggak jelas juga ini ya masalah gituan kan. Tapi yang saya tahu memang ada beberapa faksi di lingkungan Prabowo sendiri ya. Jadi Pak Prabowo ini dilingkupi oleh beberapa orang yang punya kepentingan pribadi. Ya, mengingat Prabowo sendiri kan kondisi kesehatan juga yang dianggap oleh mereka itu sudah cukup tua ya. Walaupun kalau saya melihat tua itu bukan berarti tidak mempunyai kemampuan. Ya. Tapi yang sekarang harus dikembalikan Pak Prabowo adalah kepercayaan rakyat, kepercayaan dunia, transparansi, perbaikan hukum. Masalah yang diinginkan oleh dunia itu dan masyarakat Indonesia adalah bagaimana membenahi sistem hukum Indonesia. Bagaimana reformasi Polri ini mau diapain ini? Ya, jangan polisi disuruh jadi tukang masak kan, jadi koki, atau polisi sudah jadi petani tanam jagung. Enggak, jangan ke sana. Polisi itu punya bagiannya sendiri. Jangan nanti sekarang polisi jadi tukang jagung, tukang masak jadi koki. Ya terus, oh kita kekurangan tenaga nih, kita kekurangan anggota, minta lagi. Masyarakat masih banyak yang butuh kerjaan. Masih sangat banyak rakyat beri pengangguran atau pekerja informal yang Senin Kamis, Senin kerja sampai
Itu Kamis nggak tahu ngapain. Kan itu. Jadi biar porsinya masing-masing masyarakat ini ada kegiatan-kegiatannya secara profesional yang mereka miliki. Jadi jangan semua mau dikuasain juga. Ya. Sampai jadi petani nanam jagung, sekarang jadi koki buat BGN. Nggak benar ini. Ini sistem tata negara seperti apa ini? Pengelolaan tata kelola negara seperti apa hari ini? Ya, ini yang membuat rakyat mungkin sebagian itu termasuk Saiful Mujani jadi bingung juga kan? Mau jadi apa? BGN protes begitu banyak. Saya sih nggak ngerti ya. Saya jujur ngomong lah. Saya nggak mau banyak komentar tentang BGN. Tapi Prabowo harus dengar kan keluhan rakyat itu karena sudah sangat banyak. Dan itu bukan uang kecil. Satu hari 1,2 triliun biaya untuk BGN. Itu uang rakyat. Kan saya ngomong kayak tadi itu yang kayak bupati, kejaksaan, polisi. Mereka itu makan uang rakyat. Mereka hidup dari uang rakyat. Mereka ini menjadi manusia-manusia durhaka. Ya, manusia-manusia yang tidak beradab. Mereka dikasih makan oleh rakyat. Keluarganya, anak-anaknya disekolahkan oleh rakyat dengan yang atas nama uang pajak. Tapi rakyat juga yang dibikin susah. Itu kan manusia tidak berbudi itu. Bukan manusia, mungkin lebih dari binatang. Binatang aja masih tahu rasa terima kasih. Tapi ini kan dianggap bahwa, oh ini hak saya. Enggak, hak kamu adalah menjaga keamanan, menjalankan hukum. Dengan baik, benar, dan sesuai dengan undang-undang. Bukan menyusahkan rakyat karena kamu kenal dengan yang namanya uang haram. Orang yang memberi kamu makan selama ini, kamu hianati. Itu, ya. Jadi kalau di pandangan saya mereka ini lebih dari binatang. Mereka tidak berterima kasih karena pajak rakyat itu dianggap sebuah kewajiban. Betul, rakyat adalah kewajiban. Kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam membangun negara. Ingat, untuk membangun negara. Bukan cuma kasih makan dia, terus dia boleh menyusahkan rakyat. Kan bajingan ini. Ini yang harus di Prabowo ini sebagai pemimpin harus bisa memperbaiki itu. Saya jengkel, saya melihat itu semua segala macam. Lah, kok kayak begini ya hukum kita ya? Saya merasakan bahwa hukum itu hancur-hancuran. Betul. Tapi sampai dengan perhitungan memenjarakan seseorang itu hanya karena sebuah subjektivitas yang dibuat-buat seperti itu adalah kejahatan kemanusiaan, pengkhianatan terhadap negara ini. Terus pemberian mobil oleh pemerintah daerah kepada yudikatif itu sebuah kejahatan korporasi negara. Bagaimana kerjasama penyelewengan kekuasaan untuk mengamankan dugaan adanya perbuatan korup dari pejabat-pejabat itu sendiri. Itu tidak bisa diterori lagi di masa keterbukaan hari ini. Ya dulu kita nggak bisa tahu karena berita kan tidak sebanyak ini. Dengan berkembangnya medsos, rakyat jadi melek berita, melek informasi, dan kita berharap mereka mau merubah kultur-kultur mereka masa lalu yang busuk, yang berkhianat kepada bangsa negara ini menjadi lebih baik. Itu harapan kita. Ya, apalagi kita sebagai pendidik kan, percuma kita mendidik anak-anak muda, generasi muda ini dengan sebaik dan semampu kita apapun, kalau kultur di atas setelah mereka keluar dari kampus diajar jadi bajingan, nggak ada guna kita. Kita hanya membuat sebuah perbuatan yang sia-sia, seperti menepak air di dulang kan, yang kena muka kita sendiri, dan air itu tetap aja seperti itu, kan itu.